Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang lagi. 1 tahun menjelang habisnya masa jabatan, Jokowi kembali tambah utang baru untuk Indonesia senilai Rp648,1 triliun untuk anggaran 2024. Entah untuk apa hutang ratusan triliun tersebut, padahal sudah menjelang akhir masa jabatannya. Kuat dugaan, anggaran besar tersebut akan dimanfaatkan untuk bancakan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Ya, awal kan banyak sekali pihak yang mendesak dia untuk segera mengundurkan diri karena sudah jadi tersangka, dan ini bukan hanya LSM tapi Muhammadiyah pun juga meminta dia untuk segera mengundurkan diri, dan akhirnya ini dia turutin ini. Ya, itu soal pidana ada soal, tapi soal karakter ya soal yang lain tuh, soal etika akademis juga. Jadi ini satu paket kasus di mana kita bisa periksa bagaimana sebetulnya jadi semacam lesson learn bahwa kekuasaan itu bisa membatalkan etika atau integritas seseorang, apalagi seorang profesor tuh. Dan kasus Edi ini cuma contoh dari begitu banyak profesor yang juga bisa disogok sebetulnya. Walaupun banyak yang lolos nggak ketahuan, tapi diam-diam menyodorkan dirinya atau menyodorkan jabatan ke guru besarannya untuk menopang kekuasaan. Jadi bagi kita yang disebut the betrayal of the intellectuals, pengkhianatan intelektual itu berlangsung justru dalam ujian etis tuh. Kalau seseorang ketua partai politik mundurkan diri karena kasus itu biasa, udah dianggap ya Anda partai politik pasti berlebihan kekuasaan maka mulai melakukan korupsi. Tapi ini adalah seorang dosen yang terlibat di dalam bisnis kasus, kan itu buruknya kan di situ kan. Dengan kata lain ketamakannya di mana tuh, dan itu juga mengingatkan kita begitu banyak kasus di mana seseorang masuk di dalam kekuasaan walaupun dasarnya aktivis, misalnya kan banyak aktivis yang masuk dalam kekuasaan lalu ditangkap KPK, begitu keluar seolah nggak ada problem gitu kan. Itu artinya dia secara moral bukan sekedar lemah tapi memanfaatkan kedunguan dia sendiri untuk melakukan hal yang tidak masuk akal tuh. Kalau seseorang mencuri itu ada masuk akalnya karena dia lapar, karena dia butuh uang untuk bayar cicilan motornya misalnya, atau anaknya yang kesulitan SPP. Tapi kalau seorang pejabat publik, seorang aktivis misalnya yang masuk dalam partai politik dan mencuri dan dia udah punya jabatan, itu kan namanya rakus. Jadi lain dengan pencuri yang memang ada kebutuhan, ini orang-orang yang udah mapan tapi masih merampok, kan itu ya dungu namanya kan. Bagaimana mungkin kita bayangkan udah kenyang tapi masih merampok, coba. Susah itu buat saya pikirin itu. Ya, ini kan selalu kita sebut sebagai apa ya, corruption by need gitu ya, atau ya gitu tadi, atau corruption by greedy ya, dengan kerakusan itu tadi gitu.
Iya itu ketua partai masih korup. Loh, Anda ketua partai itu udah kekuasaan Anda terhubung juga dengan kekayaan kan, tapi masih korup juga. Menteri yang udah punya jabatan dan punya akses sebetulnya untuk memperbaiki biografinya masih korup juga tuh. Jadi bagi kita tetap mesti lihat bagaimana kekuasaan itu merampas semacam moralitas itu. Dan yang terjadi di dunia akademis itu juga lebih gila lagi tuh kan. Dan seseorang yang harusnya jadi teladan justru memperlihatkan kayak orang yang kelaparan terus-menerus itu gampangnya. Kan dia nggak kesulitan makan kan. Orang-orang yang koruptor ini kan, atau mantan koruptor, nggak kesulitan makanan. Tapi kenapa mesti merampas hak rakyat? Itu kan bukan sekedar bengis, tapi ya otaknya nggak ada gitu kira-kira. Kan gini ya, profesor itu kan dalam bahasa saya sebut sebagai guru besar gitu ya, Bung Rocky. Dan kalau di orang Jawa itu kemudian guru itu disebut digugu dan ditiru, dipercaya dan ditiru perilakunya. Nah kalau para guru yang guru besar pun ini perilakunya nggak bisa dipercaya dan kemudian nggak bisa dijadikan teladan, ya sebenarnya bangsa kita ini benar-benar sudah mengalami defisit moral. Yes, dan defisit itu juga masuk ke organisasi ekstra, OKP, Ormas juga begitu banyak. Tokoh-tokohnya yang disogok sedikit oleh kekuasaan udah berubah itu. Diiming-imingi tiket jalan-jalan ke Eropa, udah pamer dari luar negeri itu. Tapi sebetulnya ini kan orang-orang yang nggak cukup kemampuannya untuk jadi pemimpin, kira-kira begitulah. Jadi memaksakan diri jadi ketua OKP, jadi macam-macam istilah itu. Tetapi di dalam batin dia itu dia tahu dia nggak cukup. Jadi begitu disogok ya dengan mudah. Demikian juga tokoh-tokoh LSM yang 9 tahun bergerombol di sana. Kan kita dulu tahu bagaimana begitu banyak tokoh LSM yang mantan ketua lembaga-lembaga NGO ternama di Indonesia soal hak asasi, soal lingkungan. Tiba-tiba ada di istana, lalu diem, lalu memuji-muji Jokowi, kan itu ajaib kan. Dan mereka yang selama 9 tahun, ya kalau saya dibully ya udah saya terima aja. Tapi dia justru menikmati itu. Kemudian tiba-tiba sadar, lalu memaki-maki Jokowi. Itu 2 kali konyol kan. Anda kalau udah memilih untuk menjilat, ya menjilat terus aja. Nggak usah kemudian berhenti lalu nangis-nangis di depan TV kan. Itu juga nggak benar dong. Begitu Anda memilih, Anda karena intelektual, Anda memilih mendukung Jokowi. Maka Anda hitung dari awal bahwa memang hak Anda untuk membujuk orang lain memilih Jokowi. Nah sekarang Jokowi terpuruk, ya mereka justru bikin panggung untuk menghajar Jokowi kan. Demi demokrasi. Lalu waktu Anda pilih juga dengan otak kan. Berarti waktu dia mendukung Jokowi, dia nggak pakai otak. Atau setelah itu otaknya muncul. Itu artinya dari awal dia nggak ada otaknya kan. Kita mau terangkan itu supaya ada semacam etik lah. Kalau Anda memilih seseorang, ya dukung dia walaupun dia terjerembab. Itu yang disebut sebagai arete oleh Aristoteles misalnya, Bu. Seseorang itu kalau dia jahat, ya jahat dengan sempurna, jangan jahat yang tanggung. Itu masalahnya. Ya. Itu masuk mentalitas korup juga bukan? Dia korup 2 kali kan. Dia mengkorupsi kekuasaan yang tiba-tiba datang pada dia karena mencilat pada presiden. Dia mengkorupsi moral dia sendiri tuh. Kenapa? Karena tiba-tiba dia berubah pikiran untuk tidak lagi mendukung presiden. Lalu selama 9 tahun Anda menikmati Jokowi. Setelah Jokowi melemah, Anda tinggalin dia kan. Itu yang saya sebut 2 kali dia korup. Korup pertama menikmati kekuasaan. Korup kedua meninggalkan seseorang yang pernah dia hisap dan dia jilat itu lalu dia tinggalkan. Itu moral apa itu kan? Orang udah tapi kan dia salah. Bukan dia salah, Anda yang salah dari awal. Jadi itu intinya kan. Oke, tapi kalau balik ke di Profesor Edi Hiaris tadi ya, saya kira kan sebenarnya dia jelas tidak pantas menyandang lagi gelar profesor itu, karena itu kan profesor itu guru besar itu dengan segala kehormatan yang melekat di dalamnya begitu ya. Tapi saya justru lebih tertarik, kita ingin bicara soal, saya tertarik untuk bicara soal anatomi, sebenarnya anatomi kekuasaan dan juga anatomi korupsi begitu. Apakah memang kemudian ketika orang baik masuk ke dalam sistem ini, ingat omongan Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu ya, siapapun orang baik, malaikat sekalipun ketika masuk ke dalam kekuasaan menjadi setan gitu. Ya, Mahfud batalin sendiri kan tesis dia kan. Dia tadinya orang baik masuk jadi setan, terus ingin jadi orang baik lagi, nggak mau keluar dari kesetanan, dari istana setan. Kan konyol juga Mahfud kan. Tapi kita balik lagi pada tadi bahwa setiap keadaan yang memungkinkan orang melawan itu justru ujian moral kan. Nah, bagaimana intelektual yang tahu bagaimana semua desain politik dan desain kebijakan publik Jokowi buruk, tapi masih ada di dalam. Itu artinya dari awal dia nggak punya cukup kemampuan berpikir. Itu yang sering disebut bahwa bahkan tokoh-tokoh penting di zaman Nazi itu, 2 guru besar di Jerman, Heidegger dan satu lagi Carl Schmitt itu bahkan memihak pada Hitler. Jadi itu yang kemudian diledek oleh Hannah Arendt misalnya, yang menulis buku dengan bagus yang judulnya The Origin of Totalitarianism, yang kemudian kita kutip-kutip selalu bahwa itu yang namanya pendangkalan kekuasaan tuh. Bahkan guru besar gak ngerti bahwa dia itu diselundupkan hanya untuk membela negara tuh. Jadi dia nggak tahu, dia jadikan guru
guru besar buat apa? Jadi si Edi ini juga mungkin dia nggak paham bahwa dari awal dia dulu diincar untuk dijadikan guru besar, kemudian mengabdi pada negara, kan itu dasarnya tuh. Jadi kemampuan untuk refleksi diri dia nggak punya tuh. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Ini bukan cuma soal Edi, ini juga seluruh intelektual Indonesia yang jadi pembenar kebijakan Jokowi juga sama sebetulnya. Jangan mereka bilang Edi itu rasain lu juga begitu, cuman lu nggak ketangkap aja kan begitu. Pakar hukum tata negara yang juga menjilat pada kepala negara. Tapi kan begini ya, ini dengan ditangkapnya, bukan ditangkapnya, dengan mundurnya Profesor Edi Hiaris ini menjadikan pemerintahan Jokowi ini rekor gitu ya dalam menteri yang terlibat dalam korupsi. Kalau zaman Pak SBY ada 5 orang menteri, kemudian pada zamannya Pak Jokowi ini ada 6 orang menteri dan 1 orang wakil menteri. Padahal ini ke masa jabatannya Pak Jokowi itu masih ada 1 tahun lagi, dan seperti Anda katakan sebenarnya kalau ini lembaga penegak hukum bekerja dengan serius, jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi. Dan tentu saja kita tidak boleh, untuk kita mesti meminjam istilah di tentara bahwa yang tidak ada anak buah yang salah itu komandannya. Dan kalau khusus untuk menteri ini kan yang memilih adalah presiden karena dia jadi pembantu presiden. Jadi kita mesti menengok juga pada Pak Jokowi dong. Pasti karena Jokowi sendiri yang bilang dia mau memimpin pemberantasan korupsi kan. Hal yang juga kena kasus waktu SBY itu, beberapa pengurus Partai Demokrat, menterinya itu kena korupsi dan dihajar terus oleh media bertahun-tahun tuh, dan mengakibatkan elektabilitas partai itu drop tinggal berapa? Tinggal 8%. Majalah Tempo setiap hari menghajar SBY itu. Dan SBY harus mengatakan oke, saya memang partai saya gagal, dan dia terima itu. Jadi Demokrat itu diberantakkan suaranya karena koruptor kader-kadernya. Dan itu yang kita alami sekarang kan. Nah sekarang SBY berusaha untuk bangkit dan merasa oke, udah selesai, maka kita tata. Dan sekarang Demokrat partai yang hampir tidak ada koruptornya di situ. Dibandingkan dengan partai-partai lain yang nggak tobat-tobat sebetulnya kan. Sebetulnya bukan soal tobat, tapi pemimpin di partai-partai itu mau nggak membersihkan Indonesia dari koruptor. Ini janji reformasi loh. Jadi sekali lagi kemampuan bangsa ini untuk merefleksikan kaki-kaki koruptor, tiang-tiang negara yang digerogoti oleh para koruptor, itu justru menjadi pelajaran penting bagi Pak Jokowi. Mestinya Pak Jokowi bilang, saya juga gagal karena itu saya nggak akan meneruskan cawe-cawe saya tuh, karena saya bertanggung jawab terhadap menteri-menteri dari PDIP yang ditangkap itu, menteri dari mana, PAN, hampir semua partainya yang dukung Jokowi kan ditangkap, dari Gerindra berapa menteri yang ditangkap di situ kan. Jadi mestinya Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa saya menyesal tidak mampu untuk memimpin Indonesia, tetapi dia nggak melakukan itu, dia bahkan melanjutkan kekuasaannya melalui Gibran, dan itu artinya orang akan lihat lagi tuh bahwa oke, kalau gitu Jokowi ingin menyembunyikan banyak kasus dengan menyeludupkan Gibran supaya Gibran bisa tutupi kasus-kasus itu nanti kan. Jadi pikiran buruk publik udah tiba pada Jokowi hari ini. Dan saya kira kalau kita bisa menyimpulkan bahwa mundurnya Profesor Edi Hiaris ini bukan karena sebuah kesadaran, tapi karena memang tidak ada jalan lain, dia harus mengundurkan diri setelah ditetapkan jadi tersangka. Gitu. Ya itu mestinya dari awal, di awal kan hari pertama FNN udah kasih teguran, udah mundur aja dulu deh, nanti belakangan, supaya ada semacam kesadaran batin. Oh ya, tetap ada kesalahan. Ini berusaha untuk cari cantelan. Pasti si Edi ini nyari-nyari cara bagaimana bisa lolos tuh lobby kiri kanan, ternyata nggak ada yang bisa belain, lalu dia mundur. Jadi sangat terlambat untuk seseorang yang punya kapasitas etis, dan akhirnya orang sebutin bahwa dari awal dia nggak punya kapasitas etis sebagai guru besar atau sebagai pejabat publik atau sebagai manusia ke kampus. Etik sportsnya itu hilang tuh. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali
di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.